Dulu saya dan suami hanya dipandang oleh sebelah mata. Orang yang kami sayang dan yang kami hargai. Kukira dia mendukung saya, tapi ternyata dia malah bukan. Itu yang membuat saya benar-benar kecewa. Awal mula kita terjun di YouTube karena apa ya, Pak? Pokoknya pertama kali kita di YouTube karena kita waktu kamu kecelakaan ya, Pak. Waktu suami kecelakaan dan nggak ada kesibukan, kita sering nonton YouTube prank-prank. Dan kita menganggap YouTube itu banyak duit gitu ya, Pak. Ya, waktu dulu itu apa ya? Setelah kecelakaan, jujur kita nganggur. Kerjaan nggak ada. Dan setelah menonton YouTube, orang yang di YouTube Kaya-kaya. kok kaya-kaya ya? Banyak duit. Apa YouTube benar-benar menghasilkan uang yang banyak seperti yang kita impikan? Emang iya? Ya awal mula ya nggak langsung dapat. Pokoknya berjuang dulu ya, Pak. Iya emang iya, tapi kan pasti untuk terkenal, mendapatkan banyak view, Itu nggak gampang. itu butuh perjalanan yang sangat keras. Dan awal-awal emang mimpi itu yang kita lakuin dulu ya jauh seperti yang kita impikan sekarang. Semua serba berbayar dan kita tidak pernah dibayar YouTube waktu itu. Intinya kita bermodal tanpa bayaran. Setelah nganggur, kita berharap dapat kerjaan. Malah kita setiap bulan, bukan hanya setiap bulan, tapi setiap minggu buat konten min. Dan tak menguras tabungan kita sampai limit ya, Pak. Dan terakhir itu punya CRF, tinggal itu tok, terus dijual buat makan dan ngonten. Sampai berprinsip untuk mengembalikan ya, Pak. Mengembalikan CRF lagi dan akhirnya YouTube bisa mengembalikan CRF itu sampai sekarang ya, Pak. Alhamdulillah. Ya nggak cuman mengembalikan CRF, mengembalikan modal buat hidup sehari-hari, cukuplah. Itu yang kami rasakan. Kalau yang lain kita nggak tahu ya, Pak. Pokoknya di Awan Pub saya sudah merasakan kebahagiaan dari YouTube, dan YouTube itu emang benar-benar membahagiakan saya sekeluarga dan kru ya, Pak. Ya kami bukan siapa-siapa. Kami bukan orang dari kalangan terkenal, artis, ataupun komedian, atau penyanyi-penyanyi apalah. Kita hanya orang biasa, orang kampung. Yang emang zong nggak punya pengalaman dan nggak ada satupun yang mengulurkan tangan buat kita supaya kita jadi YouTuber ya, Pak. Semua orang malah memandang sebelah mata seperti itu. Ya orang-orang lah dikira saya gila, ngartis, gila apa. Tapi saya kuat, walaupun bulian dan cacian itu malah membuat saya menjadi seperti ini dan menjadi kuat. Bukan saya down, tapi saya malah aku iso. Cara kasarane Jawane ngono. Prinsipku gitu, aku harus bisa. Dan saya harus menunjukkan kepada mereka-mereka yang menghina saya, mencaci saya. Pernah ada orang yang bilang, aku iki edan. Bener, saya masih ingat, entah siapa, intinya ada yang bilang kamu itu gila. Tapi dan sekarang nyatanya orang pada gila seperti saya. Beneran ya, Pak, di desa saya sudah menjadi penyakit.
Iya kan penyakit YouTube pada buat YouTube channel. Setiap orang bertanya, apakah yang kalian lakukan itu mendapatkan uang? Kita menjawab iya dapat uang, padahal sebenarnya enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Awal-awal waktu tapi sekarang udah beda. Dulu aku masih ingat pada masa-masa awal itu saya emang terhitung YouTuber baru di Pati ini, padahal masih banyak orang yang kreator besar di sini. Saya terhitung pemula di sini. Dengan ilmu yang sangat nol banget. Aku dulu ingat waktu awal-awal konten itu editing aja nggak bisa ya. Saya pakai tripod, lari, istri sudah di tempat, action, lari lagi. Action lari lagi itu ya larinya kelihatan, ngomong actionnya ya masih Belum bisa motong-motong. belum bisa motong. Dulu kan kita cover dulu ya Pak sebelum ke film ya. Kita cover. Kita juga apa itu lagu copyright, pengen aja 15 detik ada lagu di konten itu seperti mimpi pada masa itu. Karena YouTube ya agak kejam lah, karena lagu itu kebanyakan hampir 80% berlisensi. Jadi kita mencari 20% itu seperti mencari jarum dalam jerami. Kita bersyukur saat ini kita sudah bisa melakukan itu semua. Kita sudah bisa punya lagu. Dan puji syukur pada Allah, kita bukan dari kalangan apa-apa, tapi pada saat ini 109.000 orang mengikuti kita. Dan terima kasih juga ya Pak. YouTube sudah mempercaya kita untuk mendapatkan silver. Karena silver ini bukan untuk diminta, buat didapatkan ya kan. Kalau kita konsisten, bekerja keras dengan sungguh-sungguh dalam berkarya, kita pasti akan dapat silver. Dan ini juga nggak mudah juga, banyak hujatan. Kenapa si Awan ini kalau dibully jatuh-jatuh mulu? Ingat, pemain aku cewek kebanyakan. Kalau aku melawan aneh dong. Masa cowok ngelawan cewek? Di logika lah. Ya intinya pokoknya ciri khas dari Awan Pap begitu ya. Kan gitu toh Pak. Dan YouTube juga nggak semudah yang dibayangkan orang-orang. Upload view. Kita bekerja keras di sini. Bagaimana caranya video itu laku? Karena kita bukan siapa-siapa. Kita bukan seperti orang di luar sana yang emang udah kalangan artis. Intinya kita itu benar-benar orang biasa yang tidak ada yang menolong ya kan. Pokoknya dari nol semua ya Pak. Terima kasih kepada tim dan kru Awan Pap yang pernah membantu kami dan yang masih membantu kami. Kami nggak bisa seperti ini tanpa kalian. Dan ini bukan milik saya, tapi milik Awan Pap, kru Awan Pap. Kami juga nggak bisa seperti ini tanpa kalian. Kerjasamanya, kekompakannya, solidaritasnya juga tinggi ya Pak, apalagi kru Awan Pap ya. Intinya kami menemukan keluarga baru di Awan Pap. Keluarga kedua. Teringat masa-masa dulu waktu kita share video malah diketawain, bukannya disupport oleh orang-orang terdekat kita sendiri. Kadang malah dibilang
selalu minta uang orang tua, dibilang pengangguran. Padahal kita hidup itu dihidupin oleh Adsan ya Pak. Sampai saat ini pun Adsan yang menghidupi kita. Nggak ada embel-embel kata dikasih orang tua. Kami beli apapun sendiri. Tapi yang membuat saya sakit, jujur, saya kecewa yang bilang kalau kita dikasih orang tua. Padahal kita benar-benar bekerja keras di sini buat mencari uang tanpa embel-embel orang tua. Kami menabung. Awal-awal kita nggak sekeren inilah. Kita masih dulu pakai HP kentang. HP saya dan saya berjanji jangan sampai HP saya terjual. Pokoknya walaupun suami sering bilang mah ganti HP, saya nggak mau karena HP saya itu bisa menjadikan saya seperti ini sebelum kami punya kamera dan bisa mendapatkan silver ini juga dari HP saya. Saya ditanya orang-orang, Mas editing pakai apa Mas? Apa sudah pakai PC? Jujur, saya masih pakai HP. Dan ini kalau dilihat dari jarak dekat, HP saya ini udah pecah parah. Saya masih ngedit pakai HP ini. Ya, intinya apa ya? Pokoknya saya menemukan kebahagiaan benar-benar di YouTube. Kalau saya, daripada kehidupanku sebelumnya, saya lebih baik dan bahagia di kehidupan yang sekarang. Bagiku yang membahagiakan hidup saya itu YouTube. Kalau saya Pak, kalau Papa saya nggak tahu, tapi saya emang saya benar-benar bahagia di dunia YouTube yang merubah kehidupanku benar-benar menjadi bahagia dan benar-benar menjadi orang yang berharga. Dulu saya dan suami hanya dipandang oleh sebelah mata. Orang yang kami sayang dan yang kami hargai. Kukira dia mendukung saya, tapi ternyata dia malah bukan. Itu yang membuat saya benar-benar kecewa. Ketika saya kecelakaan dulu, ketika saya menghidupi 2 anak, pada saat itu saya butuh kerjaan lah. Tapi bukannya mendapatkan kerjaan, malah saya tersingkirkan. Dulu saya patah kaki dan jujur telinga saya gendangnya pecah dulu karena ada keretakan di sini sampai mengeluarkan darah di telinga. Saya pikir hidupku setelah suami saya kecelakaan, kukira kedepannya saya itu suram, benar-benar suram. Di mindsetku itu begitu. Suamiku jatuh dan nggak punya pekerjaan, mungkin hidupku bakal suram. Tapi ternyata alhamdulillah dari kejadian itu saya mendapatkan semua hikmah. Dan ini buat teman-teman, ini buat masukan. Semua ujian dan semua rintangan itu akan berbuah manis. Walaupun itu parah, walaupun itu sakit, tapi Allah itu menguji kita. Kalau kita kuat, kita akan naik derajat kita. Seperti saya yang sudah mengalaminya. Di saat saya benar-benar jatuh, suami saya terpuruk. Dan semua orang, siapa sih dia? Saya dulu divonis lumpuh dari dokter. Itu saya di pikiran saya sudah
berarti saya udah nggak bisa jalan, berarti saya udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa kerja. Tapi alhamdulillah keajaiban malah terjadi. Yang kata dokter itu lumpuh, saya bisa jalan tanpa cacat apapun karena saya melakukan alternatif, bukan operasi. Dulu ya menyerah, tapi kita tetap harus melanjutkan hidup. Karena hidup bukan saat ini saja. Saya juga punya tanggungan 2 anak yang harus saya hidupi, yang harus saya kasih makan tiap hari, yang harus saya sekolahkan sampai pintar nanti, dan sampai mereka berumah tangga. Intinya di YouTube itu nggak gampang dan nggak seperti yang orang-orang bayangin. Intinya satu, hati kamu harus kuat untuk cacian, hinaan. Dan yang kedua, ya harus benar-benar konsisten dan suka ya Pak. Intinya dulu iya, saya pernah dibuat down oleh YouTube ya Pak. Satu film ya Pak, benar-benar jatuh waktu adsense kita dicopot dalam hukuman 1 bulan ya Pak. Di situ juga aku down. Wah, saya kira udah putus di jalan. Tapi itu juga rahasia awal lagi. 2 kali saya mendapatkan keajaiban dari Allah. 1 pertama, suami saya kecelakaan dan berakhir di YouTube. Kedua, YouTube juga menguji saya. Kukira itu membuat putus di sini dan saya nggak akan berjuang lagi di YouTube. Ternyata apa? YouTube membuat keajaiban buat kami. Setelah kami adsense kita dicopot dalam 1 bulan, setelah gitu kita bledos ya Pak di 1 film ya Pak. Bledos, booming. Intinya setelah adsense kita dicopot, kita udah down. Subscriber kita pada masa itu 1 bulan subscriber mungkin hilang. 1 kali uploadan alhamdulillah tidak laku, 2 kali tidak laku, dan 3 kali gak laku, keempat sepertinya. Keempat tiba-tiba 1 minggu itu meledak sampai 1.500.000 view. Walaupun berending dolar kuning. Ya sekarang walaupun dolar kuning tapi dia menaikkan subscriber dan membuat kami terkenal. Kami terkenal itu dari kekecewaan adsense dicopot ya Pak. Yaitu teman-teman, di saat kita diuji atau dikasih ujian, kamu jangan pernah down. Emang kamu down karena nyalimu sudah cupet, tapi kamu harus berpikir, kalau Allah ngasih kita ujian itu bukan karena dia nggak sayang kita, bukan apa-apa, tapi dia itu sayang kita dan dia akan memberi yang lebih dari planning kita. Seperti saya 2 kali mengalami keajaiban itu dan sampai sekarang saya bahagia, silver di tangan, bisa kenal dengan para YouTuber dan juga pernah bersanding dengan Pak Bupati Haryanto. Itu suatu kebanggaan buat saya. Entah orang bilang itu nggak bangga, tapi jujur saya bangga berjejer dengan Pak Haryanto waktu itu setelah saya dibuat down oleh adsense dicopot. Dari kami yang bukan siapa-siapa dulunya, kini menjadi orang yang sedikit dikenal di wilayah kami, sedikit berpengaruh di wilayah kami. Iya, setidaknya kita dihargailah, nggak seperti dulu yang selalu dibilang siapa sih kamu, dipandang sebelah mata. Tapi saya di sini bukan bangga,
Tapi aku nggak bangga aku dibilang wow atau apa. Tapi saya bangga hidup saya benar-benar bahagia dan benar-benar ya pokoknya I love YouTube. Dan terima kasih buat Miss Susan ya Pak yang menggaji kita, atau siapa yang menggaji kita. Gaji kita tetap Amerika. viewer toh yo. Iya, viewer. Tapi kan dipercaya oleh Kalau Miss Susan itu malah yang mengambil sedikit dari kita. Intinya kita bukan siapa-siapa.